Pemirsa TV-mu yang berbahagia, ya, kita sudah sampaikan tadi tentang hadis Nabi, inna min asyratis sa'ah ayyurfa'al ilmu wa yadhharu jahlu wa yafshuz zina, termasuk juga wa tasrubul khamr dan seterusnya, bahwa syarat-syarat atau prolog terjadinya akhir zaman itu didahului dengan berbagai kezaliman memang. Dan justru ini sesungguhnya kita harus ingat tentang peringatan yang dari Nabi itu. Tidak hanyut ikut zalim, tetapi kita justru bisa menjadi orang yang tidak zalim. Kita justru kalau dilihat, ya bagaimana kita, keluarga kita juga harus lebih memahami ilmu syariat yang menjadi guidance kita untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat itu. Ilmu syariat, ilmu yang dari Allah melalui Rasulnya, kita harus paham. Meskipun mungkin anak kita sekolah dikatakan di umum, ya, kita juga sebagai keluarga, orang tua, bagaimana membekali tentang ilmu syariat minimal yang terkait hubungan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Hak-hak Allah dan jangan sampai terabaikan. Kemudian juga kebodohan tadi merajalela, ya, kita saksikan sekarang ini, ya orangnya pinter, tetapi ibaratnya pelanggaran syariatnya luar biasa. Jadi bahkan yang ngerti pun, ya, karena godaan yang luar biasa juga terjerumus di dalam kezaliman yang mungkin dia juga tahu tetapi tidak mampu untuk menghindari. Yang ini tentunya usaha sambil berdoa, ya. Karena nggak bisa kita hanya mengandalkan usaha, tetapi juga berdoa kepada Allah diberikan kekuatan untuk bisa menjadi hambanya yang baik. Ya. Ini yang dicontohkan baginda Rasulullah SAW, usaha sambil berdoa. Jadi la haula wala quwata illa billah. Kemudian termasuk wasuz zina tadi. Jadi perzinaan sekarang ini sudah luar biasa. Ya, artinya bahkan orang kadang tidak merasa berdosa, ya, bangga dengan dosa-dosa. Ini termasuk yang diisyaratkan baginda dan kita saksikan sekarang ini, ya, dimana perzinahan dalam pengertian yang, ya, zina sendiri maupun prolog-prolog menuju perzinaan. Kalau kita buka HP dan lain-lain, wah, Masya Allah, sudah luar biasa. Kalau kita baca teks itu, kehidupan sekarang sudah banyak yang sesungguhnya tidak sesuai kalau yang sadar akan tuntunan dari baginda Rasulullah SAW. Misalnya meskipun mungkin yang sah dengan suami dan istri, tapi di hadapan umum, wah, itu kan sesungguhnya tidak sesuai dengan tuntunan. Ya, ada yang memang boleh tapi khusus, tertutup. Tapi sekarang ini sudah luar biasa. Bahkan yang haram pun jadi dipertontonkan dalam konteks hubungan, katakan kaum laki dan perempuan, termasuk remaja kita, ya, para siswa kita. Banyak hal yang sudah dibilang tadi zalim dalam hal ini. Termasuk juga waktu syurbul khamr, banyak minuman keras, ya, merajalela. Ya, sekarang di negeri kita ini sudah darurat narkoba namanya. Yang korban juga sudah banyak, berapa juta, 4 jutaan itu remaja kita. Dan ini masalah yang luar biasa karena akan menghilangkan akal sehatnya. Makanya kemudian banyak terjadi, ya, kejahatan-kejahatan yang karena memang kemudian otaknya sudah rusak. Mindset manusianya dengan narkoba sudah rusak. Sehingga kita saksikan di berita-berita TV, ya, bahkan kita saksikan di lingkungan kita, banyak kejahatan-kejahatan yang luar biasa. Sampai juga di dalam hadis ini disebutkan bahwa di akhir zaman itu ibaratnya sampai orang nggak ngerti kenapa dia membunuh. Nah, ini termasuk waqtul hajru, ya, hajrat, ya, banyak pembunuhan. Sampai nggak ngerti kenapa dia membunuh, dan yang dibunuh nggak ngerti kenapa saya dibunuh. Nah, ini kita saksikan sekarang ini luar biasa. Berita pembunuhan sudah sepertinya dianggap biasa, padahal luar biasa menghilangkan nyawa. Apalagi nyawa seorang muslim, wah, ancamannya luar biasa. Tetapi ya inilah, kadang yang membunuh juga orang Islam,
mengatakan dirinya muslim. Ini kezaliman-kezaliman yang sesungguhnya terjadi sekarang ini kalau kita renungkan sesuai dengan petunjuk atau sabda baginda Nabi, luar biasa kita sudah mengalami zaman seperti ini. Karena itu bagi kita, ya keluarga muslim, keluarga Muhammadiyah, justru kita harus menyadari memang kita hidup di akhir zaman, tantangannya luar biasa. Tetapi kita justru harus bisa lebih kuat lagi untuk membentengi diri, tidak ikut di dalam arus kezaliman yang sekarang mungkin orang tidak merasa kalau itu sebuah kezaliman. Jadi kita harus sadar, baginda Nabi meninggalkan 2 warisan, ya. Taraktu fikum amraini lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan 2 pusaka yang jika kalian berpegang teguh, kalian pahami, kalian baca, kalian renungkan, kalian amalkan warisan Nabi yang 2 ini, kalian tidak akan sesat selama-lamanya, termasuk nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala tentunya di akhir kehidupan kita ini. Itulah kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Karena itu termasuk di dalam situasi kezaliman seperti ini, kita justru harus berusaha menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah. Sampai Nabi mengatakan, man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnahku ketika dalam situasi umat rusak ini, maka baginya seperti mendapatkan pahala 100 orang yang mati syahid. Luar biasa. Jadi sesuai dengan tantangan yang luar biasa, kezaliman yang sudah merajalela, kita justru harus betul-betul kuat dan menghidupkan kebaikan kebenaran, yaitu sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Kita akan lanjutkan setelah yang lewat berikut ini.